Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammadin wa ala ali wasallim taslima. Ini pertanyaan Budia ini sangat bagus sekali. Jadi satu hal yang perlu saya mungkin ungkap ya. Yang pertama itu zikir hobi jangan diucap, itu nggak boleh. Itu tidak boleh diucap oleh lidah karena nanti akan mengurangi kualitas al-kursi. Nah, al-kursi itu adalah lahut ini yang di atas. Jadi sulit kita untuk mencapai kesempurnaan. Nah itu ya, mohon maaf ya. Itu yang pertama. Jadi kita nih kadang-kadang kita nggak tahu ya, makanya kadang-kadang kita menyebut lafaz atau melafazkan zikir hobi. Nah kemudian yang kedua, zikir hobi itu tidak dihitung gitu. Jadi di takian itu ada dua perspektif zikir. Yang pertama zikir kuantitatif. Apa itu? Kuantitatif itu jumlah, dihitung ya. Zikir perspektif kuantitatif itu dihitung, namanya zikir jahar. Itu harus 165 minimal, berhenti di bilangan ganjil, artinya dihitung, nggak boleh zikir jahar asal zikir. Udah 1000, ini 1000 berapa ya, ganjil apa genap? Berarti nggak benar. Walaupun banyak, tapi harus al-wukuf ala adadil witri. Berhentinya zikir jahar itu di angka ganjil. Adadil witri gitu ya. Nah, itu zikir jahar. Nah, itu kuantitas. Ada zikir perspektif kualitas ya. Nah, kualitas itu zikir tawajuh atau zikir hobi. Nah, sayang waktunya tidak. Yang dimaksud dengan kualitas itu adalah teguhnya batin. Jadi tetap hobinya itu stabil, bukan cepat. Nah, itu nggak stabil. Napas itu yang stabil mana? Coba napas yang stabil. Nah, napas yang sudah kita lakukan sejak lahir, betul tidak? Sejak lahir kalau kita bernapas, itulah napas normal, napas alami. Jantung kita sudah berdetak belum? Sudah berdetak sejak lahir. Ya udah biar gak usah kita kendalikan. Nah, makanya hobinya bagaimana sebaiknya? Mengikuti irama jantung. Kalau tidak bisa ya pakai jari. Pelan-pelan aja. Jangan buru-buru, nanti gelisah. Karena seringkali perspektifnya itu physical hobi itu makin banyak gitu kan. Kalau cepet-cepet itu banyak. Dia bukan kuantitas. Kuantitas itu zikir jahar. Kalau hobi itu kualitas. Tahu jarum jam tidak? Detak. Itu wukuf namanya. Wukuf, tawakuf. Jarum jam itu kalau dia sudah berdetak, berubah tidak? Kadang-kadang satu detiknya lamban, satu lagi cepat. Ada nggak kayak gitu? Kan enggak ya? Sebenarnya nggak ada ya. Jadi dia stabil. Nah itu wukuf. Zikir hobinya wukuf. Dia berhenti di situ, tidak bertambah, tidak berkurang lagi. Nah kalau bisa begitu, stabil. Kalau seandainya zikir hobinya itu seperti detak jam sampai akhir begitu, ya. Udah begitu aja, itu wukuf. Berhenti di situ. Itu yang bagus seperti itu. Kalau cepat atau lamban, cepat lagi, itu nanti buahnya di dalam kehidupan sehari-hari itu nanti kita jadi moody gitu. Jadi moody nanti. Nah, kalau hobinya stabil, insya Allah nanti bersama suami stabil, bersama anak-anak stabil, waktu kerja stabil. Itu karena buah dari zikir hobi yang stabil. Jarum jam itu salah satu contoh yang sangat bagus, model yang sangat bagus. Itu gambaran zikir hobi yang wukuf. Karena zikir hobi itu nanti harus wukuf. Nah, jarum jam itu bisa dikatakan zikir hobi yang wukuf, bukan zikir hobi yang mudi, yang turun, yang nggak stabil gitu. Jadi stabil tuh hobinya seperti jarum jam.
mengantuk ya, fenomena mengantuk. Fenomena mengantuk ini salah satu fenomena yang sangat bagus. Ya, fenomena mengantuk itu fenomena yang sangat bagus. Kenapa? Karena batin itu lebih tenang, ya. Kalau batin gelisah, udah di bantal, udah di kasur, itu masih belum ngantuk tuh kadang-kadang. Masih bolak-balik tuh, spray mau sobek tuh masih belum tidur. Ngantuk pun tidak, gitu kan. Nah, ini zikir sambil duduk. Lalu ada ngantuk-ngantuk. Nah, itu merupakan berkah. Salah satu tanda bahwa batin itu ada tenangnya. Jadi ngantuk itu karena intelektual itu pasif, ya. Intelektual itu mempasif. Nah, itu mempasif dia. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya agar tidak mengantuk? Nah, jadi mengantuk itu kalau kata pengasabah, walaupun bagus, tapi jangan berhenti sampai di situ. Karena menyebabkan batin susah berkembang. Mungkin ketenangan diperoleh, tapi kesadaran lemah, ya. Kesadaran lemah. Namanya ngantuk pasti tidak sadar, ya. Jadi kalau ngantuk itu tanda kesadaran lemah. Jadi kata beliau pengasal Bano, zikir jangan asal zikir. Ngantuk kajen, ngantuk dibiarkan. Pikiran ngalir ngidul kajen, pikiran kesana kemari dibiarkan. Akibatnya apa? Moal hasil, moal. Zikirnya tidak akan berhasil. Artinya batin susah berkembang. Ya. Lalu bagaimana caranya agar tidak mengantuk? Jadi dalam zikir jahar itu perlu kita perhatikan. Zikir jahar itu berfungsi untuk detox, untuk detoksifikasi, untuk membersihkan kotoran batin. Maka nanti di dalam perjalanannya itu, ketika zikir itu membersihkan, itu nanti akan dilempar ke badan, ya, dilempar ke badan. Badan akan mengalami psikosomatik, gitu ya, psikosomatik. Jadi badan ini toto pegal, kepala jadi berat gitu. Nah itu tuh karena ada, mohon maaf ya, karena ada kita sedang membersihkan gitu loh. Jadi sedang membersihkan. Ya itu yang namanya membersihkan tuh nggak ada yang enak, ya nggak ada yang enak. Yang namanya membersihkan itu dengan zikir jahar itu pasti capek. Nah nanti pembersihan pikiran bawah sadar itu, sampah-sampah pikiran bawah sadar itu nanti dengan jujur badan kita akan menjawab. Dengan jujur badan kita akan mengakui. Ketika badan mengalami psikosomatik. Jadi kalau badan pegal, kepala berat, itu tanda badan kita ingin mengetahui, ini sampah dilempar ke aku gitu. Sampah dilempar ke kepala, sampah dilempar ke badan, tapi kadang-kadang dilempar ke perut. Jadi mual, jadi mah. Ada migrain juga. Nah, itu zikir. Maka zikir jahar itu biar nggak ngantuk bagaimana? Caranya, pertama, maksimalkan suara. Yang kedua, maksimalkan gerakannya. Makanya zikir jahar itu kayak inabah. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah ke inabah, kalau di inabah itu gini. Itu pasti nggak ngantuk. Ya kalau kita orang tua ya, paling gitu ya, sopan lah. Kalau inabah itu sampai gitu, Pak. Betul nari itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu biar nggak ngantuk. Kenapa? Karena memang berat. Membersihkan sampah-sampah pikiran itu sangat berat. Apa tandanya? Ya ke badan kita. Badan kita itu sinyalnya. Kalau udah mengalami pegal, psikosomatik, berat, kepala ngantuk itu kan kepala nunduk, ngantuk. Nah, itu tuh tanda badan kita itu ingin memberitahu bahwasanya ini sedang terjadi proses sedang terjadi proses detoksifikasi. Makanya trik dari pengasabahan, nah ini siasat luar biasa, luar biasa sekali. Bagaimana untuk katarsis, bagaimana untuk membuat. Nah inilah zikir jahar. Ada irama, ada musik, ya kan? Zikir jahar itu ada musik, ada tarian. Wah, masya Allah. Makanya orang yang menjelekkan zikir jahar itu saya sedih. Anak bapak belum trauma sih. Coba kalau anak bapak masuk inabah, gara-gara narkoba, gara-gara salah kenakalan korban kenakalan remaja.
Anak bapak stres misalnya gara-gara macam-macam. Nah, baru dia paham tuh betapa penting zikir jahar itu, ya kan? Gitu. Makanya alhamdulillah nih kita bapak ibu sudah terbuka dengan zikir jahar itu luar biasa. Karena di luar sana banyak orang yang membid'ahkan. Nah, mereka nggak tahu kalau di inabah tuh gimana coba nyembuhinnya. Datang ke rehabilitasi nggak sembuh, datang ke dokter nggak sembuh, datang kiai nggak sembuh. Itu orang yang ngejelekin itu coba suruh dia nyembuhin anak-anak narkoba itu. Sulit loh. Nah, zikir jahar itu bagaimana caranya untuk detox? Nah, mereka itu untuk detox ya. Wah, musiknya, irama, tarian dapatkan semuanya. Lah, lah ilaha illallah. Nanti enak tuh, makin enak. Lah, ilaha illallah, ya yang penting mereka berzikir gitu loh. Kalau di inabah yang penting mereka berzikir. Nah itu sekaligus siasat supaya tidak ngantuk. Maka kalau saya sendiri normal ya kan, zikir normal itu zikir arif, zikir batin, zikir para arif billah. Zikir para arif billah itu ada zikir yang disadari. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kadang-kadang ini masukkan sampah, capek nih, nggak kuat. Nah, bagaimana caranya? Biar nggak ngantuk, biar nggak lelah, zikir, udah, gitu loh. Nggak apa-apa. Jadi tidak harus normal, sesuai dengan petunjuk pengasal Banom. La ilaha illallah. Kalau seandainya 3 kali atau 33 kali kita sanggup, ya udah bertahan. Kalau setelah itu kita mulai gelisah, ya udah asal gerak aja. Turun atas bawah, yang penting gerak. Yang penting dibaca lafaz la ilaha illallahnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tahan napas. Tahan napas itu adalah tawajuh wajib. Ketika zikir jahar, lalu masuk ke zikir tawajuh, zikir hobi, ilahi anta maksudi, tahan napas kencang-kencangnya. Nah, itu harus dilakukan. Adapun ketika kita latihan duduk diam tawajuh yang lama, itu tidak ada aturan yang mengatur. Pengasal Bahanom bebas saja. Kalau bisa. Jadi kenapa tahan napas? Tahan napas itu fungsinya ketika pikiran kita gelisah, pikiran kita kemana-mana, mengantuk ketika tawajuh, baru tahan napas. Fokus, lemah, tahan napas. Untuk menguatkan konsentrasi, untuk mengurangi psikosomatik di badan. Badan pegel, tawajuh. Tarik napas. Pikiran kemana-mana, tarik napas. Apalagi gitu. Nah itu untuk mengurangi konsentrasi tidak bisa, sulit konsentrasi. Kayak pemanah, penembak, tahan napas. Biar konsentrasinya kembali. Gitu. Tapi ketika dia punya konsentrasi yang bagus, bagaimana? Ambil napas alami. Napas yang bukan napas alami. Ya, napas alami. Seperti kita sudah bernapas selama ini. Jadi yang aktif hanya hobi. Nah, jadi kita mengambil napas yang tenang. Napas yang tenang. Jadi napasnya alami aja. Kalau sudah dapat konsentrasi, nama itu zikir hobi toba. Ya, nih di slide ini zikir hobi toba. Udah semuanya dikembalikan kepada tabiatnya, kepada aslinya. Napas itu aslinya gimana? Kan kita sudah tahu dari kecil kita bernapas. Nah, kembalikan ke napas tabiat, tabi'i, ke napas alami. Gitu. Jadi kalau seandainya tahan napas kencang-kencangnya, jadi nggak seharusnya juga, ya tidak seharusnya tahan napas terus gitu, karena lelah mungkin ya. Kalau kita belajar tuh ya bolak-balik. Kalau konsentrasinya kembali, ya napas alami. Nanti galau lagi, nah tarik napas lagi. Dan duduk itu pun tidak diatur, tidak ada regulasi atau formula khusus duduk. Beliau tuh kadang-kadang duduk tegak. Kayak Pak Kiai Haji Sandisi di sini waktu talqin, beliau kalau tawajuh subuh ke Isra atau menjelang Jumat dulu itu beliau tegak. Karena hakikat tawadu itu kolbu. Tapi kalau mau begini atau mau bungkuk, ya itu fleksibel. Karena konsentrasi kita kan, objek konsentrasinya kan ke zikir hobi di latifah kolbi. Bukan napas. Kalau napas orang meditasi itu memang harus tegak. Karena dia napas masuk, napas keluar. Kalau di TKN, itu untuk jalur ma'rifat, itu zikir hobi. Jadi objek konsentrasinya adalah zikir hobi dan latifah kolbi. Jadi mau duduk, mau apapun, mau tegak, mau gini,
mau gimana juga, bebas. Yang penting hobinya hidup. Karena jantung itu kan mau dalam kondisi apapun kan tetap begitu-begitu juga. Kayak gitu. Jadi, nah itu untuk tawajuh latihan di luar sholat fardu ya. Tolong dicatat ya Bapak Ibu sekalian biar tidak timbul fitnah. Itu latihan di luar sholat fardu. Kata pengasahabat, kami arek tawajuh, spek tawajuh, tong di asa-asa gitu. Kalau kamu misalnya sedang di lapangan bola, lagi di kantor, mau tawajuh, tawajuh aja, nggak usah banyak pikir. Artinya pengasahabat tidak membuat formula khusus untuk tawajuh di luar sholat fardu. Kalau sholat fardu udah ketahuan, tahan napas itu wajib. Kepala nunduk itu wajib. Tapi di luar itu bebas. Kenapa bebas? Karena di kamar mandi pun kita tawajuh loh Bapak Ibu. Di kamar mandi itu wajib tawajuh. Kalau meninggalnya di kamar mandi tidak tawajuh, nanti khawatir meninggalnya tidak bersama Allah. Nah itu ya, kalau zikir jahar pasti nggak boleh. Yang dibolehkan di kamar mandi, ibu-ibu atau wanita-wanita yang sedang datang bulan, nah, itu mereka tidak kehilangan kesempatan untuk bersama Allah. Apa itu? Ya tawajuh, zikir hobi. Nah itu, jadi bebas. Mau di lapangan bola kan tidak pakai tahan napas. Lagi nyetir, lagi jadi penumpang di mobil, kita mau tawajuh, ya tawajuh aja. Gitu. Jadi tawajuh itu di kamar mandi pun kita tawajuh. Kan nggak perlu aturan khusus, makanya tidak perlu aturan khusus gitu untuk belajar zikir hobi atau untuk belajar tawajuh. Tawajuh itu adalah zikir hobi yang lama. Ya 1 menit, 5 menit gitu ya. Gitu. Lagi di kamar mandi, pejam mata, udah bebas lah. Mau nahan napas ya silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Kembali ke napas alami gitu. Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammadin wa ala ali wasallim taslima.